Shalom, pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Asher Heipon. Saya sementara berada di Lapas Serui, terlebih khusus di Pos PI Patmos. Di saat ini, kebenaran firman Tuhan akan saya bawa dari kitab Matius pasal 6, ayat 25. Namun sebelum itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu, kami memohon. Kiranya Allah di dalam Kristus Yesus menolong kami, sehingga firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, dapat kami maknai itu dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 6 ayat 25 berbunyi sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah bacaan firman Tuhan di kesempatan ini. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan di saat ini, terambil tema untuk kita renungkan, Tuhan tahu yang kau perlukan. Saudara, tidak mudah untuk setiap orang percaya akan mengatakan bahwa Tuhan tahu yang kau perlukan. Orang akan bilang bahwa tema ini hanya cocok bagi orang-orang yang saat ini punya jabatan, punya uang banyak, punya usaha yang maju, anak-anak yang berhasil, dan rumah tangganya baik-baik saja. Sebaliknya, sekalipun sebagai orang Kristen, di saat menghadapi situasi sulit yang mana mungkin sudah bekerja lama tapi karirnya begitu-begitu saja, tidak pernah dapat promosi atau jabatan, sering mengalami kesulitan dan hal keuangan, atau sering anak-anak tidak mendukung, bahkan keluarga atau rumah tangga diambang kehancuran. Maka saat ini orang percaya akan sulit untuk bisa percaya, tetap setia berserah diri, bahkan mengatakan Tuhan tahu yang kau perlukan, atau Tuhan tahu yang aku butuhkan. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, semenjak dosa jadi bagian dalam hidup manusia pertama, Adam dan Hawa, dan dosa itu menjalar kepada semua manusia dan hampir menjangkau setiap aspek dalam diri manusia, sehingga sangat mempengaruhi setiap hal yang dipikirkan, dirasakan, bahkan diperkatakan oleh manusia, termasuk setiap tindakan serta perbuatan yang akan dilakukan. Dan hal kekhawatiran merupakan salah satu dampak dari dosa setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Manusia mulai berpikir tentang bagaimana dia hidup dan membuat dia terus berpikir, dan terkadang
Kekhawatiran itu membuat orang jadi bimbang, putus asa, takut menghadapi hari esok. Bahkan seringkali kekhawatiran membuat orang tidak bisa makan dan tidur karena terus berpikir tentang apa dan bagaimana. Besok baikkah? Tidak. Besok untungkah atau rugi? Sehingga mulai berpikir tentang rencana, strategi apa yang dapat dibuat untuk mengantisipasi ini dan itu. Kalau strategi seperti ini dampaknya bagaimana? Kalau strategi seperti itu konsekuensinya apa? Orang terus berpikir dan semakin gelisah. Karena semua hal yang diputuskan sepertinya akan berisiko. Saudara, di sini kita pun diingatkan bahwa kekhawatiran tidak akan pernah membantu kesulitan esok hari. Atau kekhawatiran tidak akan menghilangkan kesedihan esok hari. Tapi justru sebaliknya, telah merusak kebahagiaan hari ini. Artinya, semakin kita khawatir, semakin sulit dan berat kehidupan yang kita jalani. Sehingga kita kehilangan momen-momen bahagia yang sebenarnya hari ini dapat kita alami. Kita pun memikirkan hal-hal terberat di hari esok, bahkan mungkin lusa. Padahal apa yang kita pikirkan belum tentu itu terjadi. Pemirsa Tabura Injil dimanapun saudara berada, Tuhan tahu yang kau perlukan. Artinya Tuhan sanggup karena Dia berkuasa atas hidup kita. Dia mau kita percaya dan berserah kepadanya. Kita perlu merencanakan hal-hal untuk masa depan kita, termasuk makan, minum, atau pakai, dalam kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan utama yang diperlukan manusia. Tetapi jangan sampai semua kebutuhan-kebutuhan ini mengendalikan segala kehidupan kita, fokus kita, perhatian kita, yang menandakan betapa bergantungnya kita pada hal-hal tersebut dan membuat kita menjadi orang yang tidak percaya pada Tuhan sebagai Sang Pemelihara hidup ini, serta cinta kasih Tuhan sebagai Bapa atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sekali lagi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita berserah kepadanya. Dan selalu mau setia dan taat padanya. Sampai kita akan benar-benar merasakan kasih-Nya. Seperti seorang bayi yang merasa nyaman dalam pelukan sang ibu. Demikian hidup kita. Kita akan berpikir dan melakukan apa yang dapat kita lakukan. Karena Tuhan melakukan baginya. Tuhan melakukan bagiannya. Jika kita khawatir, berserahlah kepadanya karena Dia dapat memberikan segalanya kepada kita tepat pada waktunya. Ketika kita memerlukan itu dalam hidup kita, Dia pasti menolong. Seperti cerita seorang bapak, sebut saja Leki, yang setelah bekerja di kantor, ia diajak bosnya ke mall untuk membelanjakan pesanan anak laki-lakinya yang berusia 10 tahun. Setelah mereka tiba di mall, sang bos mengeluarkan HP-nya untuk membaca sejumlah pesanan dari sang anak. Sementara Pak Leki berpikir, mengapa anakku yang seusia anak bos tak pernah meminta sesuatu dariku? Padahal bukankah di usianya ini, pasti dia pun banyak keinginan. Mulai dari ingin permainan yang baru,
sampai kepada baju baru. Setelah itu dia pun memberikan kepada anaknya. Dia membelikan sebuah sepatu bola bagi anaknya. Sebab dia memperhatikan beberapa waktu belakangan ini, sang anak fokus berlatih bola bersama teman-temannya. Saat sampai di rumah, seperti biasanya, sang anak menjemput ayahnya dengan penuh sukacita. Kemudian ayahnya pun bertanya, "Anak, kamu tahu apa yang ayah bawakan untuk kamu saat ini?" Dan anaknya dengan santai berbisik di telinga ayahnya, "Aku tahu, ayah selalu tahu apa yang aku butuhkan. Jadi pasti saat ini ayah membeli sepatu bola untukku." "Ayah, aku sangat kenal ayah. Karena itu aku tidak mau meminta apa-apa dari ayah. Karena aku tahu ayah sangat mengenal aku dan apa yang aku perlukan." Ayahnya begitu terharu mendengar kata-kata sang anak dan berpikir seperti orang dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Bapa kita di dunia saja tahu apa yang kita butuhkan, apalagi Bapa kita yang di sorga, Dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu jangan khawatir. Belajarlah untuk selalu percaya dan setia, serta berserahlah selalu hanya kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tuntunlah kami untuk dapat senantiasa berserah, berharap dan berseru padamu. Supaya kami tidak menjadi orang yang bimbang, tidak menjadi orang yang khawatir, tetapi kami menjadi orang-orang yang senantiasa percaya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menaungi kita sekalian. Shalom.